Ingin mengubah situasi di keluarga kita, gampang. Gampang. Jangan merubah keluar, tapi rubah ke dalam. Rubah ke dalam. Biasa marah-marah, stop marah-marah. Biasa usil, stop usil. Kalau ada piring berantakan, jangan marah-marah. Cuci. Karena marah-marah itu menghamburkan banyak energi, tapi piring tetap kotor. Ngerti maksud saya? Apa marah-marah tidak pakai energi? Marah-marah itu ternyata energinya lebih dahsyat, menguras pikiran dan tenaga kita daripada kita mengerjakannya dengan senang hati. Makanya saya di rumah, mohon maaf, saya ngasih teladan. Kalau di rumah itu berantakan, ya, karpet kotor, ya saya ambil vacuum cleaner dan saya sedot, selesai kan? Dan saya tidak pernah, ya silahkan tanya anak-anak saya ada di sini, istri saya ada di sini, tanya, apakah saya pernah ceramah? Siapa yang bikin kotor karpet ini? Enggak penting. Yang penting itu dia sedot. Coba, betul nggak? Kalau perubahan dimulai dari dalam, yang di luar ikutan kok. Ketika saya sedang nyedot karpet, anak saya pasti bilang, aduh masa sama ayah yang gitu aja. Udah ya, biar sama saya. Sudah mulai dari dalam. Jadi sekarang ini kita perlu cara untuk menginspirasi seseorang supaya dia mau melakukan itu dari kesadarannya sendiri. Karena itu akan menimbulkan kehidupan. Belajar dari telur ayam. Telur ayam dipecahkan dari dalam oleh ayam, keluarlah anak ayam. Tapi telur ayam dipecahkan dari luar, dipaksa supaya pecah, cuma jadi dadar telur atau telur mata sapi. Betul apa tidak? Jadi alam sudah mengajarkan yang luar biasa, cuman kita kadang-kadang ya tidak bisa menangkap hal yang luar biasa itu. Jadi kuncinya sederhana. Ketika di dalam ada yang bergeser, maka di luar pasti bergeser. Ketika di dalam berubah, maka di luar pasti berubah. Saya kasih tahu ilmunya. Ketika seseorang sudah menemukan tempat suci di dalam, semua yang di luar menjadi suci. Ketika seseorang sudah menemukan kemuliaan di dalam, semua yang di luar mulia adanya. Dan ketika seseorang sudah menemukan keindahan di dalam, semua yang di luar menjadi indah. Dan orang yang gampang sekali menghakimi, orang yang gampang menyalahkan, orang yang gampang marah, sebetulnya karena dia belum menemukan keindahan di dalam dirinya sendiri. Belum selesai, masih banyak konflik dengan dirinya sendiri. Jadi kalau orang itu banyak konflik di luar, sebetulnya itu adalah isyarat kalau dia itu masih berkonflik dengan dirinya sendiri. Paham sampai sini? Oke. Dari mana kalau begitu perubahan dimulai? Ya dari diri sendiri. Dari diri sendiri. Bagian mana yang harus kita ubah? Nih, bagian sini dulu. Bagian sini. Gimana caranya? Itu akan saya berikan hari ini. Ketika kita berusaha merubah yang di luar tanpa dimulai dari diri sendiri, pasti gagal. Pasti gagal. Jadi oleh karena itu, kenapa selama ini kita gagal merubah orang lain? Karena kita ingin mengubah orang lain seperti yang kita mau, tetapi kita tidak mengubah diri kita sendiri seperti yang orang lain mau. Ada salah satu peserta kemarin habis ikut pelatihan sholat khusyuk, sampai hari ini terus WA sama saya, mabuk cinta dengan sholatnya. Bahkan azan belum ada aja sudah rindu ingin sholat. Dari mana kerinduan itu? Dari dalam. Karena saya tidak ngancam-ngancam kok. Yang sholat dapat pahala, yang tidak sholat dapat sisa. Enggak gitu metode saya. Saya ajarkan saja sama mereka bagaimana caranya supaya sholat itu ada rasa dan nikmat. Itu yang saya ajarkan. Begitu dia merasakan sholat itu nikmat, kebutuhan dari dirinya sendiri muncul tanpa syarat. Bahkan
Puncak tertingginya apa? Dia sudah di level love, di level cinta. Kenapa Anda sholat? Saya cinta, saya rindu kepada Allah. Kenapa Anda rindu kepada Allah? Tidak mungkin kita bisa rindu tanpa pertemuan. Omong kosong. Dalilnya jelas di tanah Nusantara ini. Witing tresno jalaran soko kulino. Dalilnya begitu. Betul? Timbulnya tresno, cinta, jalaran soko kulino. Saking sering ketemu, maka cinta. Jadi para nabi, para rasul itu cintanya itu karena saking seringnya mereka-mereka itu bertemu. Maka di Quran surat An-Najm dikatakan walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan bertemu dengannya itu bisa kapan saja. Bisa kapan saja. Dan Allah itu kapan saja bisa. Bahkan dia itu tidak pernah tidur, tidak pernah kantuk, terjaga. Pintu gapuranya selalu terbuka. Tahu pintu gapura? Pintu gapura apa? Gerbang. Itu ngasal aja kalau ngejauh. Karena setiap Agustusan banyak gapura gitu. Betul? Gafura, gapura dari gafur. Gafur itu artinya ampunan. Jadi pintu gapura itu artinya pintu ampunan. Gerbang katanya. Itu. Karena kita itu kalau menangkap pemahaman persis seperti orang menangkap pemahaman. Pintu gapura apa? Gerbang. Salah? Tidak salah. Cuman kurang tepat. Karena kita ngikutin kebanyakan orang. Betul nggak? Coba penasaran sedih. Dari kata apa sih gapura? Gapura, gapura, gafur. Oh, gafur kan salah satu nama Allah dalam Asmaul Husna. Cari dalam kamus. Oh, gafur itu artinya adalah ampunan. Pintu gapura, pintu ampunan. Makanya pintu gapuranya Allah selalu terbuka. Kapanpun. Terserah kita. Mau datang pada dia kapanpun, dia selalu siap. Beda dengan saya. Nanti jam 1 bisa ketemu nggak Pak Saiful? Nggak bisa. Saya mau ke Bogor. Di Bogor jam 3? Nggak bisa. Saya nanti mau makan sama anak saya. Jam 8? Nggak bisa. Itu jadwal istri saya. Manusia kayak saya ini kan banyak alasannya. Betul nggak? Tapi Allah tidak pernah. Ya Allah, saya mau ketemu nanti sore. Kata Allah, nggak bisa. Sibuk. Betul nggak? Nah, sebegitu luas ya, sebegitu luas waktu dan ruang yang disediakan beliau, kita sendiri kok gak mau datang, itu aja. Paham ya? Oke, baik. Sekarang saya mulai pakai Quran. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat ke-58. Ini surat yang ke-7 ya. Wal baladut thayyib. Balad itu bahasa Arab artinya kota. Tapi sering disebut juga balad itu adalah tempat. Tidak salah, kota juga tempat bukan? Itu. Wal baladut thayyib, ya. Jadi thayyib itu baik. Jadi lucu namanya Bang Thayyib tapi nggak pulang-pulang. Itu. Lucu kan? Itu berlawanan dengan namanya. Padahal thayyib itu artinya baik. Ya. Kalimatun thayyibah itu kalimat-kalimat yang baik. Wal baladut thayyib yahruju nabatuhu. Dan tanah yang baik, tanamannya akan tumbuh subur biizni rabbihi, dengan seizin Allah. Nah, kalau kita berbicara tanah, biasanya langsung yang terpikir oleh kita adalah tanah yang ada di luar diri kita, betul? Salah? Tidak salah, itu juga tanah secara syar'i. Tapi tanah secara hakikat kan ini yang terbuat dari tanah. Betul? Makanya saya sering iseng itu. Ada yang suka makan rumput di tempat ini? Iseng tuh kalau saya kalau bertanya. Ada yang suka makan rumput?
Enggak katanya. Saya ubah sekarang. Ada yang suka makan daging? Acung tangan dong. Wah, ternyata semuanya. Bukannya rumput itu terbuat, daging itu terbuat dari rumput? Betul? Iya. Lah coba sapi nggak dikasih rumput, nggak ada dagingnya. Cuman kita nggak sadar kalau daging itu berasal dari rumput, diolah oleh alam jadi daging. Nah kita ini sebenarnya makan rumput dalam bentuk daging. Ada yang suka makan kotoran sapi? Wih, amit-amit katanya. Betul, betul nggak? Padahal itu wortel, bawang merah, betul? Cabai rawit, kentang, kan semua itu dari kotoran binatang. Betul apa tidak? Harusnya kalau orang yang cerdas dan sadar, saya makan kotoran sapi tiap hari dalam bentuk kentang, cabai merah. Betul nggak? Kan itulah alam. Nah karena kita melupakan asal muasalnya sehingga kita lupa, terjebak oleh bentuk. Oke, nggak apa-apa. Jadi mana tanah yang sebenarnya? Ini tanah. Ini tanah. Di tanah yang baik, tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah. Di tanah yang baik, apapun biji di sini akan tumbuh dengan baik. Biji kesabaran, biji kebijaksanaan, biji kehalusan, biji kelembutan, biji welas asih, semua kita tuh punya di sini. Cuman kenapa biji-biji itu tidak tumbuh subur? Karena apa? Karena tanah ini gersang. Makanya ayat yang selanjutnya, walladzi khabusa la yahruju illa nakida. Dan di tanah yang gersang, tanamannya tumbuh merana. Maaf ya, pernah nggak lihat orang baik, murah hati, penuh cinta kasih, melihat kesuburan nggak pada diri dia? Ya, kalau ada masalah tidak dibesar-besarkan, kalau bicara selalu meringankan. Maaf ya, saya belum bisa bayar utang. Nggak usah dipikirkan, nggak usah. Tenang, duit saya masih banyak. Tapi ada juga yang, maaf ya, saya belum bisa bayar. Kenapa? Kamu itu kalau janji, wah. Ada orang gitu. Terasa gak gersangnya ketemu dia? Maaf ya, ini wajah-wajah. Maaf, habis kelihatan. Kesinggungan, baperan, gampang nyolot. Kenapa sih? Kenapa? Kan daripada marah lebih bagus memaafkan. Daripada menyalahkan kan lebih bagus memahami. Betul nggak? Buat apa menyalahkan? Pahami. Anak pulang terlambat, nggak usah disalahkan dulu, pahami, dengarkan dulu dia bicara. Jangan nyolot mentang-mentang ibu, mentang-mentang ayah sudah nyiapkan rotan. Dengarkan dia hanya ingin didengar oleh kita. Siapa tahu dia ketemu dulu dengan temannya, siapa tahu dia harus ada kepentingan pribadinya. Kenapa sih? Tapi otak kita itu sudah menyatakan salah dan harus dihukum. Makanya salah benar itu adanya di sini. Makanya pikiran yang tidak berkualitas selalu menciptakan kehidupan yang penuh dengan kesengsaraan. Maaf ya, kita belajar agama bertahun-tahun, menghafalkan ini, menghafalkan itu, melakukan ini, melakukan itu, tetapi ini tidak berkualitas. Kesadaran tidak meningkat, masih benci pada orang, masih tidak suka pada orang. Padahal hukum alamnya jelas, apapun yang tidak kamu sukai dari orang, sifat itu sebenarnya adalah sifatmu.